Masa pembaharuan modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal masa pembaharuan, kondisi Islam secara politis berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat Eropa. Menjelang dan pada masa awal-awal pembaharuan, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal 1. Ajaran Islam tentang ketauhidan dan tercampur dengan kemaksiatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang selain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyembah makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang yang dianggap sakti. Selain itu, juga kelompok umat Islam yang beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya ditaat. 2. Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan ilmu tentang pengetahuan dunia adalah tidak perlu. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar dan sementara, sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Selain itu, banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme, yaitu paham yang mengharuskan berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar. 3. Penyimpangan-penyimpangan umat Islam terhadap ajaran agamanya seperti tersebut mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. 1. Muhammad bin Abdullah Wahab lahir di Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah dan wafat di Daryah tahun 1201 Hijriah. Muhammad bin Abdullah Wahab adalah seorang ulama besar yang produktif karena buku-buku karangannya tentang Islam mencapai puluhan judul. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun, yang artinya kelompok yang berusaha mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala semurni-murninya. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad bin Abdullah Wahab ini dinamakan juga gerakan Wahabi. 2. Rafa'ah Badawi Rafi At-Tahtawifi atau At-Tahtaw lahir di Tahta pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Pemikirannya yang berkaitan dengan ajaran Islam antara lain, beliau menyuruh agar umat Islam dalam hidupnya tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. 3. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad tahun 1838 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Di antara pembaruan yang munculkan beliau adalah Jamaluddin menginginkan agar kaum wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan para untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Ajarannya tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam harus diwujudkan. Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad II 1785 sampai 1839 Masehi dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuannya dan teknologi. Usaha-usaha tersebut seperti 1. Melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga Islam atau madrasah. Mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga asli di bidang administrasi. Juga membangun lembaga Maktabi Ulumi Edipait. Mendirikan perguruan-perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Setelah Kesultanan Turki dihapuskan pada tanggal 1 November 1923 Masehi dan Turki diproklamirkan sebagai negara berbentuk republik dengan presiden pertamanya Mustafa Kemal,
pendiri Turki modern 1881 sampai 1938 Masehi. Maka kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi terus mengembang. Kebudayaan umat Islam pada masa pembaharuan berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari dari berbagai negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, karavanserai atau hotel, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya lading minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi sebagai negara miskin, tetapi termasuk salah satu negara kaya. Dengan kekayaannya yang melimpah, Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan kereta api antar kota Riyadh dengan kota pelabuhan Ad-Daman di antara Teluk Persia, juga membangun maskapai penerbangan internasional. Yang kedua, sastra. Pada masa pembaharuan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya, seorang sastrawan dan pemikir besar menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan yang bernama Muhammad Iqbal. Lalu, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya seni, klasik, dan semi modern. Dr. Muhammad Hussein Haikal, pengarang Mesir terkenal, dan Jamil Siddiq Az-Zahwi di Irak, serta Ma'ruf Ar-Sarafi, Abdussalam Al-Ujali, dan sebagainya. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kaligrafia atau karigrafos, yang kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi kaligrafi adalah tulisan indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khat, yang dalam pengertian sehari-hari berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam. Seni kaligrafi berkembang sedang cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. Mengambil hikmah dari peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. 1. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak bersifat otoriter. Pemerintahan yang memiliki nilai Islami adalah yang memerhatikan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ilmu pengetahuan. 2. Ilmu bagi umat Islam adalah harta yang paling berharga. Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki dan mencarinya. 3. Kebaikan tidak hanya dimiliki kaum muslimin, bangsa-bangsa Eropa yang kebanyakan non-muslim pun memilikinya. Untuk itu, umat Islam tidak boleh menutup mata untuk belajar dari bangsa Eropa. Syaratnya, ambil yang baik dan buang yang tidak baik. 4. Umat Islam sekarang harus belajar banyak dari tokoh-tokoh pembaru yang berusaha menyadarkan umat Islam dari kemundurannya. 5. Jalani agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan Islam masa modern. Para tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Mustafa Kemal, Iqbal, dan yang lainnya. Berusaha menyadarkan umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengantar umat Islam untuk menyadari bahwa bangsa-bangsa Barat telah maju meninggalkan umat Islam. Mereka tidak henti-hentinya mengorbankan semangat umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam sesuai dengan nilai dan semangatnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam harus diisi dengan akhlak yang baik.